Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dilimpahkan karunia iman dan Islam. Semoga karunia tersebut, nikmat yang besar tersebut, iman dan Islam akan selamanya menetap dalam dada kita sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah ya, dalam keadaan mati membawa iman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada suri teladan kita yang Allah berikan nikmat yang besar, mukjizat yang mulia berupa Isra Mi'raj yang sedang kita bahas. Sudah maraton, sudah 2 pekan. Ini pekan ketiga kita bahas Isra Mi'raj. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah menjabarkan dengan detail perjalanannya Nabi SAW. Maka pekan ini, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, yaitu hikmahnya ya, hikmah dari setiap perjalanan demi perjalanan tersebut ya. Ini juga tidak lepas dari kitab rujukan saya, yaitu Wahwa bil Ufuqil A'la, yang dikarang oleh Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ulama dari kota Mekah ya. Ya, pekan pertama kita bahas hadis-hadisnya ya. Kita tahu bahwa satu paket perjalanan Isra Mi'raj yang sering kita dengar selama ini itu ternyata rangkuman dari belasan hadis, bahkan puluhan hadis ya. Kemudian disusun atau dirangkai oleh para ulama ya, sehingga kita bisa mudah mencernanya. Kemudian di pekan kedua kita membahas tentang detailnya. Nah, ini pekan ketiga kita membahas tentang hikmahnya ya. Saya share dulu, mana share ini ya. Oke ya. Ini adalah uh, 10 poin yang secara garis besar dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi SAW ya. 10 poin ini 1 sampai 7 itu terjadi ketika Isra, 8, 9, 10 terjadi ketika Mi'raj ya, begitu. Jadi secara garis besarnya ya ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Namun perlu kita uh, ketahui juga ya, secara global ya. Nanti poin-poinnya ini akan kita bahas. Apa sih hikmahnya ada buruk, apa sih hikmahnya ada pembelahan dada, dan seterusnya ya. Apa sih hikmahnya memilih minuman susu, kenapa, apa hikmahnya bertemu dengan para nabi di setiap langit, dan seterusnya ya. Tapi secara global, kalau dipandang secara bulat, peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya apa kata ulama, itu hikmahnya adalah menunjukkan atau memberikan pengakuan ya dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa baginda Nabi itu adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia ya di antara semua Nabi dan semua Rasul, yang mana Rasulullah itu mendapatkan mukjizat perjalanan yang suci tersebut yang tidak diberikan oleh para Nabi dan para Rasul yang lain gitu. Ya, itu satu poin pertama. Jadi ya ujung-ujungnya adalah Allah itu pengen ngasih lihat, ini loh, saya punya kekasih Rasulullah SAW, saya punya hamba yang paling mulia yaitu Muhammad, ya Nabi Muhammad ini ya, ditambahkan lagi buktinya ya. Apa buktinya? Perjalanan Isra Mi'raj yang tidak ditemui oleh para nabi dan para rasul yang lain, begitu ya. Padahal kata ulama, padahal Rasulullah itu SAW sudah diberikan berbagai macam pembuktian ya. Itu nggak kurang, seandainya tidak ada Isra dan Mi'raj ya, itu tetap bukti bahwa Rasulullah itu Sayyidul Mursalin wa afdalul anbiya wa khatamun nabiyyin ya. Itu udah nggak kurang, udah terlalu banyak pembuktian mukjizat-mukjizat Nabi ya. Yang paling besar tentu adalah Al-Qur'an ya.
kemudian Nabi diberi mukjizat syafaatul uzma, ya, umatnya jadi umat yang pertama masuk surga, ya, umatnya jadi umat yang terbanyak di antara para nabi dan rasul yang lain, ya, syariatnya menutup semua syariat para nabi dan menghapus, ya. Kalau syariat di sebelum zamannya Rasulullah kan berjalan bersamaan, ada syariat Nabi Ibrahim jalan, syariat Nabi Musa juga jalan, tapi begitu datang Rasulullah, syariat yang dipakai di seluruh dunia untuk agama tauhid hanya syariatnya Rasulullah SAW. Syariat yang lain sudah nggak dipakai. Itu kan salah satu bukti juga, ya, betapa unggulnya Nabi SAW itu banyak sekali, ya. Kemudian apalagi bagaimana peristiwa Nabi diberikan dua kiblat, ya. Pertama kiblat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ke Masjidil Haram. Satu-satunya Nabi, ya, Nabi-Nabi dan Rasul yang lain hanya satu kiblat. Rasulullah punya dua kiblat. Bagaimana Nabi diberikan Lailatul Qadar, ya, diberikan bulan Ramadan. Pokoknya udah nggak kehitung lah, ya, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya, itu pun sudah menjadi bukti bahwa oh ini sudah secara absolut, ya, Rasulullah itu apa nabi yang paling afdol. Malah diberikan lagi Isra dan Mi'raj, ya, itu sudah mutlak sudah, ya. Artinya sudah menang secara mutlak, itu yang pertama, ya. Jadi hikmahnya Isra dan Mi'raj itu adalah pembuktian betapa tingginya derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, hikmah yang kedua, jadi hikmah secara global, ya, hikmah besarnya ini. Hikmah yang kedua adalah penekanan kepada perintah sholat. Nah, ini dia ujung-ujungnya adalah titik beratnya itu ada di sholat, ya. Jadi semua perintah syariat, ya, haji, zakat, puasa itu tidak ada yang diperlakukan istimewa seperti perintah sholat, ya. Maka ini menjadi penekanan buat umat agar tidak meninggalkan sholat, ya, sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu, ya. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, meninggalkan satu kali sholat, ya, itu dia telah keluar dari agama Islam, ya. Tapi kalau mazhabnya Imam Syafi'i, ya, meninggalkan satu kali sholat, dia termasuk kabair, ya, atau dosa besar, tapi dia tidak keluar dari agama Islam, ya. Dia akan keluar dari agama Islam kalau dia tidak mengakui kewajiban sholatnya itu, ya. Ini kan sholat tidak wajib, nah itu baru dia keluar dari agama Islam. Tapi ya dua-duanya sama-sama berat, ya. Yang satu keluar dari agama Islam, yang satu dianggap dosa besar, ya dua-duanya sama-sama sesuatu yang masalah berat ini. Ini bukan hukuman ringan, hukuman berat, ya. Ini perkara berat, ya. Kasusnya ini kasus berat, ya. Dosa besar maupun keluar dari agama Islam. Maka kita jangan sekali-kali meremehkan sholat, ya. 5 waktu setiap hari itu sampai-sampai dibutuhkan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, kepada Rasulullah SAW untuk memberikan penekanan ini, gitu, ya kan. Dan memang ini modelnya apa? Modelnya uh, syariat atau model pengajaran yang Allah berikan kepada Nabi SAW itu memang dengan praktek, ya, bukan teori, dengan praktek, ya. Mungkin kalau memang mau memberikan penekanan, udah aja pakai teori, misalnya, udah aja Nabi bersabda, wahai umatku, ya, ini ada perintah sholat, dan sholat ini adalah perintah yang sangat ditekankan, ya, teramat sangat, ya. Mungkin bisa aja diwakili dengan lisan begitu, kan, ya. Tidak perlu Isra Mi'raj lagi, ya, cukup diulangi berkali-kali, ya, sangat-sangatnya ditambah 3 kali atau 4 kali, sangat sangat sangat, ya kan, ditekankan kepada kalian semua, ya. Mungkin ada sabda Nabi begitu. Nah, tetapi bukan itu cara yang ditempuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu dominannya itu selalu menggunakan praktek, ya. Nah, praktek itu yang lebih apa, yang lebih dalam, yang lebih menancap di dada kita kalau memberikan sebuah nilai, gitu, ya, nilai-nilai dari syariat tersebut
akan lebih menancap kalau melalui praktek, ya kan? Jadi langsung ada kejadiannya Isra Mi'raj gitu ya. Itu tujuannya memberikan penekanan kepada perintah sholat. Prakteknya langsung dipraktekkan melalui Isra Mi'raj itu, ya kan? Nah, ini udah nggak terbantahkan, ya. Sama seperti Rasulullah ketika mengajarkan bagaimana cara berhaji. Ya, Nabi nggak pakai teori. Nanti kita akan ke Ka'bah, ya misalnya di Madinah lagi kumpul, nanti kita akan ke Ka'bah, nanti muterin 7 kali ya. Begitu. Nanti muternya dari mana, titiknya dari mana, 7 kali ya. Ka'bah di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita. Nanti apa yang kita baca nanti dari situ kita sa'i ya. Sa'i itu dari mana? Enggak pakai teori. Nabi pakai praktek langsung. Pokoknya kita berangkat ke sana, khudhu anni manasikakum, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kamu lihat saya kerjakan apa, kamu ikutin. Wah, itu metode pembelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dengan praktek ya. Sholat juga begitu kan. Nanti kalau kamu lupa bilangan rokaatnya, nanti ada sujud namanya sujud sahwi ya. Enggak begitu, enggak pakai praktek seperti kita menerima pelajaran dari guru ngaji ya kan. Itu kan teori doang, teori. Tapi sebetulnya di zaman Rasulullah itu dulu syariat itu praktek semua ya. Ketika Nabi atau Allah hendak memberikan pengajaran tentang sujud sahwi, dibuat nabinya lupa ya, kemudian nabinya bersujud, kemudian umat jadi tahu, oh itu namanya sujud sahwi, begitu, masya Allah. Jadi zamannya Nabi itu metode pembelajaran seperti itu. Ketika Allah ingin memberikan pengajaran kepada umat Islam bahwa anak angkat itu tidak sama seperti anak kandung, ya, seperti ada jahiliyah. Ada jahiliyah itu anak angkat setara anak kandung. Allah ingin hapus syariat tersebut, anak angkat ya tetap saja anak angkat, tidak bisa jadi anak kandung. Ya, maka menantu yang dinikahi oleh anak angkat bisa dinikahi oleh ayah angkatnya karena dia bukan ayah kandung. Ya, maka dibuatlah kejadian di mana Rasulullah SAW menikahi Sayyidatuna Zainab binti Jahsy. Ya kan? Harusnya kan cukup pakai teori aja, ya kan? Wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku sekalian, ini ada perintah nih, ada syariat baru nih, bahwa anak angkat itu tidak sama seperti anak kandung ya. Nah, mungkin bisa begitu. Tapi kan persepsinya bisa beda-beda kalau hanya dengan teori, ya kan? Mungkin didengar sama sahabat yang A maksudnya begini, tapi didengar sama sahabat yang B maksudnya begitu ya. Padahal kalimatnya sama. Tapi begitu pakai praktek, oh udah nggak ada persepsi yang berbeda-beda. Oh itu Nabi sudah mengerjakan, berarti ya memang begitu syariatnya. Nah ini ya, jadi kenapa kok pakai Isra Mi'raj segala kalau hanya ingin memberikan penekanan kepada pentingnya sholat ya. Nah, pakai lisan kan bisa, pakai teori. Tidak bisa. Gayanya Allah Ta'ala mengajarkan umat Islam tuh bukan seperti itu, tapi dengan praktek ya, masya Allah. Jadi ini ya dua poin besar secara global hikmahnya Isra dan Mi'raj. Satu ya, ini menurut ulama bahwa untuk menunjukkan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi dan para rasul yang lain ya. Yang kedua untuk menekankan pentingnya sholat ya, begitu. Dan kemudian selain hikmah besar, ada hikmah-hikmah kecil juga ya, hikmah kecil secara globalnya. Peristiwa Isra Mi'raj itu tentu sebagai bonus buat kita ya, kita ini kaum muslimin, bahwa kita jadi lebih tahu bagaimana alam raya ini ya, bagaimana alam raya ini kita jadi lebih tahu ya kan. Gara-gara diceritakan oleh Rasulullah yang melihat langsung. Ini loh alam raya itu luar biasa. Langitnya itu sangat luas. Ternyata di ujung langit yang begitu luas itu ada langit lagi yang berbeda, lapisan langit kedua ya. Begitu kita berada di lapisan langit kedua, semua daripada planet-planet dan benda-benda angkasa itu hanya seperti butiran pasir ya. Di langit yang kedua, semua yang ada di langit pertama itu seperti butiran pasir ya. Begitu di langit kedua yang jauh lebih luas lagi dari langit pertama, ternyata begitu mentok ada lagi langit yang ketiga. Oh subhanallah, itu kan eh, tidak akan didengarkan oleh umat-umat sebelum Rasulullah SAW, karena nabi mereka tidak diperjalankan Isra Mi'raj ya.
sebagus apapun menggambarkan alam raya ini, tentu tidak seperti orang yang melihatnya secara langsung. Ya, Rasulullah melihat langsung. Ya, itu bonus buat kita. Masya Allah, rupanya alam raya ini begitu luas ya. Linuriyahu min ayatihi, ya kan? Untuk diperlihatkan ayat-ayatnya Allah, ya kan begitu. Jadi kebesaran-kebesaran Allah, ya kan, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi itu hikmah secara global juga ya, hikmah-hikmah kecilnya itu banyak. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada eh, kejadian demi kejadian atau episode demi episode. Ini semuanya ada hikmahnya ya. Yang pertama, ya, kenapa ada buruk yang menjemput Rasulullah SAW ya. Ini satu tanda penghormatan. Jadi Allah itu ingin memperjalankan baginda Nabi SAW, maka Allah menjemput Nabi dengan sesuatu yang istimewa, begitu, ya kan? Sama seperti kalau kita diundang oleh orang lain ya. Ustadz, saya mau ngundang Ustadz dong ceramah ya di masjid saya di masjid saya. Oh ya, boleh Pak. Masjid saya di mana? Masjid Bapak di mana? Di ini Ustadz di Jakarta Selatan. Ustadz dari mana? Jakarta Timur. Oh ya udah, nanti saya jemput ya Ustadz. Nah, begitu. Ya, saya jemput ya Ustadz pakai mobil atau pakai motor. Oh iya boleh. Itu ada penghormatan ya dibandingkan Ustadz saya undang ya ceramah di Jakarta Selatan. Oh iya, saya kirim mapnya ya, petanya ya. Nanti Ustadz berangkat sendiri aja naik Grab, nanti kita gantikan apa namanya biaya Grabnya ya. Begitu. Walaupun itu juga bukan berarti tidak menghormati ya. Tapi mana penghormatan yang lebih tinggi? Tentu yang memberikan jemputan ya. Ya, di antara yang memberikan jemputan, ada yang jemput pakai motor, ada yang jemput pakai mobil. Mana yang lebih terhormat? Yang lebih menghormati? Tentu yang jemput pakai mobil. Wah, ini orang menghormati banget ya. Gitu. Saya pernah diundang ceramah dari Jakarta ke Bandung. Kemudian orangnya bilang, Ustadz, nanti kita sediakan jemputan ya. Saya kaget itu. Loh, ini orang yang jemputnya orangnya dari Bandung. Iya Ustadz, dia dari Bandung ke Jakarta. Jakarta jemput saya mau ke Bandung lagi ya. Kasihan, saya bilang jangan kasihan orang itu nanti capek di jalan. Saya berangkat sendiri aja dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Jadi menunjukkan adanya penghormatan ketika seseorang itu dijemput dan jenis kendaraan itu juga menjadi penilaian tersendiri, ya kan? Begitu. Kemudian sudah kita bahas ya kemarin, kenapa kok dengan hewan tunggangan, hewan dari sorga? Kenapa tidak dengan angin seperti Nabi Sulaiman? Ya, kenapa tidak dengan eh, eh, apa namanya itu benda-benda yang lain, ya kan? Nah, ini tentu eh, ingin menjadi pembeda gitu ya, ingin menjadi pembeda antara Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Nah, kemudian juga, oke Ustadz, itu dijemput dengan borok, ya. Borok itu hewan yang di atasnya keledai sedikit, tapi di bawahnya kuda. Ya, kuda sama borok aja itu masih gedean kuda. Berarti borok itu nggak gede-gede amat ya, kecil ya. Ya, ya cuma sama keledai di atasnya lah, sedang lah. Ya, kenapa kok ini hewan yang dari surga ini tidak dibuat yang sangat fantastis gitu? Ya misalnya, kenapa Rasulullah nggak dijemput dengan naga gitu ya? Naganya besar ya kan, matanya tajam, kemudian bulu-bulunya macam-macam sisik-sisiknya itu ya seperti seperti film-film fantasi lah, ya kan? Itu kan lebih keren nanti Rasulullah naik naga. Naik naga lebih keren daripada naik buruk. Yang sama kuda aja masih gedean kuda. Begitu. Nah, ini saya juga merasa takjub ya. Ulama sampai membahas besarnya hewan buruk itu ternyata ada hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Buruk itu dibuat sama Allah Ta'ala lebih rendah, lebih lebih kecil dari kuda. Itu menunjukkan kesederhanaan, ya, kedamaian dan ketenangan, ya.
Jadi Nabi itu safar, Isra Mi'rajnya itu, perjalanan itu, dalam keadaan tenang, damai, dan sederhana. Bukan dalam keadaan heboh atau seperti seorang panglima yang pengen turun perang, ya. Kendaraannya bukan kuda perang, ya, dengan kereta kencana yang bergelimang senjata aneka macam, bukan, ya. Atau bukan seperti ya seperti film-film Mahabharata itu kan, wah kendaraannya itu kudanya aja ada 10 pada 20 ya, kereta kencananya wah heboh sudah. Ukiran-ukiran di mana-mana ya. Seperti raja gitu ya. Atau naga yang sangat heboh ya, besar sekali, pokoknya fantastis lah. Ternyata tidak begitu ya. Allah menginginkan kedamaian, ketenangan, kesederhanaan kepada nabinya ini, maka dipilihlah itu, dibuatlah hewan buruk dengan keadaan yang seperti itu. Masya Allah ya. Jadi ketenangan itu jauh lebih indah daripada apa ya, kehebohan ya. Daripada sesuatu yang fantastis gitu ya. Ya, betul ya. Orang hebohnya doang tapi dia nggak tenang dalam hatinya, ya mau apa ya. Mendingan dia tenang, dia damai, dia menikmati perjalanannya itu ya. Baik. Kemudian pembelahan dada. Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Ini hikmahnya adalah eh, nuron fauqa kulli nur. Ya, sudah bersih, ditambah lagi lebih bersih lagi. Ya, misalnya kita bertemu seorang artis, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita temennya lah, kita berteman sama artis, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, artinya kita main ke rumahnya, ketemu, ngobrol, dia wajahnya memang cantik alami, ya kan? Wah, cantik kamu ya, tidak ada jerawatnya atau apa, putih bersih, ya kan? Ya, sebetulnya artis itu sudah cantik, sudah alami. Tapi begitu artis itu pengen main film, dia di make up lagi ya, make up artis ya, untuk menyesuaikan lagi dengan apa, pancaran kamera, pancaran sinar kamera lah, sinar lampu lah, macam-macam ya. Ya, sehingga kita berpikir, lah ini orang udah cantik kenapa di make up lagi? Ya itu penyesuaian biar dia lebih cantik lagi. Jadi ada yang cantik, ada yang lebih cantik begitu ya. Eh, Dia cocok untuk apa, suasana di rumah, di kehidupan sehari-hari, tapi dia akan kurang cocok kalau untuk tampil di depan kamera. Dia butuh make up yang lebih bagus lagi, begitu ya. Jadi bukan karena artis itu jelek ya sehingga perlu di make up jadi kelihatan cantik di depan kamera, bukan ya. Karena kita tahu ini sudah cantik loh orang saya kenal di kehidupan sehari-hari, tapi dia akan lebih lagi. Rasulullah SAW seperti itu. Akhlaknya sudah paling mulianya akhlak, sifatnya sudah paling luhurnya sifat, namun ditambahkan lagi ya, kemuliaan yang lebih tinggi lagi, keluhuran yang lebih tinggi lagi. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita menyebutkan Rasulullah itu punya akhlak yang tidak bagus. Kemudian pembelahan dada dicuci sehingga akhlaknya jadi bagus. Enggak, Nabi sudah bagus. Cuman ini agar lebih bagus, ya. Kemudian diberikan stempel kenabian, ya. Ini menarik ini ya. Kalau orang dulu mungkin agak sulit menjelaskan. Kalau kita sekarang lebih mudah menjelaskan ya. Jadi kata ulama, stempel kenabian itu adalah QC ya, quality control, lolos ya, bukti bahwa eh, ini loh Muhammad bin Abdullah betul-betul utusan Allah, ada stempelnya ya. Berarti dia produknya sudah lolos QC. Sama seperti produk dari pabrik ya. Apa buktinya bahwa produk ini sudah memenuhi seluruh standar, sudah melewati seluruh parameter SOP. Buktinya kalau dia sudah ada stempel dari bagian quality controlnya. Oh iya, ini ada stempelnya, berarti emang produk ini lolos ya. Kalau produk itu tidak ada stempelnya, maka itu masuk produk yang KW ya kan, atau produk yang tidak lolos QC ya, biasanya itu dijual di pasaran murah itu ya, masuknya barangnya barang black market itu ya kan. Jadi di zaman sekarang aja ada ya,
barang saja, produk saja itu ada yang distempel, stempel QC yang sudah lolos ini. Ini bukti, bukti dari pihak pabrik, ya kan? Atau buku lah, buku juga sama. Kalau ada stempel QC, berarti itu jumlah halamannya sudah dilihat lengkap, ya. Kemudian kertasnya tidak ada yang terlipat, tidak ada yang terobek, stempel QC. Ya. Maka semua nabi dan semua rasul itu Allah ingin memberikan bukti kepada manusia, bukti yang zohir, yang memang bisa dilihat, yaitu adanya stempel, ya. Nah, di zaman sekarang, kalau kita lihat stempel, ya, stempel itu ada yang terbuat dari tinta kan, di stempel, ceplok, ya kan. Ada tinta terbuat dari kelihatan tulisannya, ya. Tapi kita pasti pernah melihat ada jenis stempel yang lebih eksklusif lagi. Stempel apa itu? Stempel yang emboss, ya, seperti surat tanah itu, ya, sertifikat tanah itu di stempel, ya, stempelnya, tapi itu emboss itu, bukan bukan ada tulisannya, bukan tinta, ya, tapi huruf timbul, ya kan? Oh, itu eksklusif, ya. Sebetulnya perusahaan-perusahaan juga ada yang bikin stempel emboss itu. Jadi hurufnya muncul gitu atau logonya muncul, ya. Muncul dari timbul dari kertas, ya. Caranya juga bukan diteplokin di atas bak tinta kemudian di stempel, bukan, tapi memang dia ada alat yang seperti besi itu menjepit, jepret, wah, dia jadi emboss, ya. Emboss itu adalah huruf timbul, ya, huruf yang muncul. Nah, itu jenis stempel saja di zaman sekarang saja sudah ada perbedaan, ya, mana yang biasa-biasa saja, mana yang eksklusif, ya, yang terlihat yang kesannya mewah. Nah, maka eh, kalau kita ingin mengetahui seperti apa sih yang disebut stempel kenabian, itu bukan seperti tato, ya, mohon maaf, ya. Orang ditato, oh berarti kan ada stempelnya itu, ya. Bukan kayak begitu, ya. Para sahabat yang melihat bagaimana bentuknya, itu mereka melihat besarnya itu seperti telur puyuh, ya. Jadi satu lingkaran mungkin uang logam 500-an mungkin seperti, ya. Telur puyuh kan kecil, ya. Dan kemudian di punggungnya Nabi SAW itu bentuknya bukan seperti tinta kayak tato, tetapi bagian kulitnya baginda Nabi yang mulia itu emboss, ya, timbul ke depan, ya, seperti huruf timbul yang membentuk Muhammadur Rasulullah, ya, begitu, dan harum baunya, ya. Bagian tubuh yang itu harum, ya, dan itu apa tidak bisa ditiru, ya, oleh manusia manapun, memang murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu, ya. Jadi stempel kenabian itu adalah bukti zohir, ya, bukti di alam yang wujudnya nyata secara fisik, ya, bisa diraba dengan panca indera agar manusia bisa melihat ini memang betul nabi dan rasul, ya. Semua nabi dan semua rasul punya stempel kenabian. Cuma bedanya kalau nabi dan rasul yang lain itu adanya di tangan kanan mereka, ya. Tetapi kalau Rasulullah SAW adanya di antara dua punggung beliau kanan dan kiri, ya, di tengah-tengahnya, ya, di tengah-tengah. Baik. Nah, kemudian berikutnya dalam perjalanan itu Rasulullah SAW singgah di tempat-tempat yang mulia. Ya, yang pertama di tempat hijrahnya Nabi. Nanti akan hijrah ke Madinah kan, singgah di Madinah. Ini berarti petunjuk bahwa Rasulullah nanti suatu saat nanti beliau akan hijrah nih ke Yasrib itu, ke Madinah itu, ya kan? Maka beliau mengumpulkan sudah mulai menyusun strategi ketika pulang dari Isra Mi'raj itu. Ada orang-orang dari Yasrib, ya kan, eh, tertarik dengan agama Islam, ya, walaupun hanya beberapa orang, tapi sama Nabi dipesankan nanti kamu pulang ke kota kamu, ke Madinah, ajarkan yang lain. Akhirnya tahun depannya mereka datang lagi lebih banyak lagi, ya kan? Dan seperti itu, ketika Rasulullah SAW hijrah pada tahun pertama hijrahnya itu orang Madinah sudah banyak yang menjadi Muslim, ya, di tangan para sahabat. Mereka sudah menjadi Islam, walaupun sahabat yang memasukkan mereka, yang memperkenalkan agama Islam, ya. Jadi mereka menyambut
nabi, ya, mereka sudah mengakui Muhammad Rasulullah, walaupun belum pernah melihat seperti apa ini nabinya ini, masya Allah ya. Jadi itu tahun kedatangan Rasulullah ketika hijrah, itu tahun yang sangat berkesan bagi orang-orang Madinah yang sudah Islam duluan ya. Bayangin, sudah Islam, sudah mengakui kenabiannya baginda Rasul, tapi belum ketemu orangnya. Nah, akhirnya waktu yang sangat dirindukan ketemu juga ya, bertemu dengan Rasulullah. Jadi itu pemberitahuan dari Allah bahwa oh, ini tempat hijrah saya nanti di sini toh, begitu. Maka Nabi bisa menyusun strategi. Kemudian padahal sebelumnya juga ya, sebagai catatan, sebelumnya Nabi sudah memberikan isyarat hijrah ke mana? Ethiopia ya, Habasyah. Ya kan, Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan ya, bersama orang-orang yang hijrah pertama. Itu kan hijrahnya ke Habasyah kan. Oh, ternyata sama Allah Ta'ala diberitahu kalau untuk Nabi nanti hijrahnya ke Madinah. Dan sahabat-sahabat yang lain di hijrah kedua itu hijrahnya ke Madinah. Kemudian juga singgah di tempat-tempat, tempatnya Nabi Musa maupun tempatnya Nabi Isa, itu merupakan hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa ini juga sudah dibahas ya pekan yang lalu, tempatnya atau bekasnya orang-orang soleh itu keberkahannya tidak akan habis sampai dengan hari kiamat ya. Walaupun zaman Nabi Musa sudah berlalu ya, tapi pohon yang ada di Madian tersebut ya masih ada keberkahannya. Pohon bekas tempat berteduhnya Nabi Musa ya. Gua tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, walaupun Nabi Musa sudah meninggal dunia ya, tapi itu tempat dulunya tempat yang suci Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah Taala. Itu masih ada keberkahannya ya kan? Tempat kelahirannya Nabi Isa ya masih ada keberkahannya. Jadi keberkahan orang-orang soleh itu bekas-bekasnya ya. Ibaratnya begini, kita pakai parfum ya, seret-seret wangi kan? Ya, kita datang ke satu tempat, wah wangi nih, wah ini Ustadz pakai minyak wangi ya, wangi. Kemudian kita pulang dari tempat itu, orang yang di tempat itu masih mencium wanginya, padahal kitanya udah nggak ada, udah di rumah ya. Tapi orang itu masih masih mencium wanginya. Nah, ini namanya bekas. Ini bekasnya Ustadz ini ya, wanginya masih ada, padahal Ustadznya udah pulang, udah dari berapa jam yang lalu ya, tapi masih ada. Nah, seperti itu, yaitu namanya bekas atau asar. Atharus solihin la yanqati' ila yaumil qiyamah. Bekas-bekasnya orang soleh tidak putus sampai dengan hari kiamat, ya kan? Begitu. Baik, itu salah satu daripada penghormatan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, ya kan? Begitu. Dan juga kepada orang-orang maksiat juga sama begitu. Itu salah satu dari apa ya? Hukuman ya, dari hukuman orang-orang maksiat, bekas-bekasnya itu walaupun mereka sudah nggak ada, bekasnya masih ada. Jadi orang enggan mendatangi tempat mereka ya. Sama seperti apa ya, misalnya ada orang datang atau ada gerobak sampah misalnya ya. Ada gerobak sampah datang ke satu tempat, lewat di depan rumah kita gerobak sampah. Wah, ini bau nih, bau sampah nih. Oh iya, ada gerobak sampah, pantesan. Ya, kemudian gerobak itu udah pergi, udah dari 1 jam yang lalu udah pergi, tapi baunya masih ada aja, ya. Saking pekatnya itu baunya itu ya. Itu menunjukkan eh, wah ini apa, betapa busuknya baunya ya, sampai udah nggak ada masih masih kecium aja, wah begitu kan. Maka Allah Taala juga buat seperti itu, bekasnya orang-orang maksiat itu akan tetap ada ya, sampai hari kiamat ya. Gitu. Jadi kita eh, tidak apa ya, tidak tertarik dengan tempat-tempat tersebut ya. Tempatnya kaum Samud, tempatnya kaum Ad ya, tempatnya umat-umat terdahulu yang ditimpa azab oleh Allah Taala ya, begitu. Itu masih ada kejelekannya gitu. Baik, kemudian ya, Rasulullah SAW melihat keadaan penghuni surga dan penghuni neraka ya, dan uniknya itu eh, apa, balasan atau hukuman itu disesuaikan dengan jenis
dosanya, ya kan? Ya, orang yang kepalanya tidak mau dipakai bersujud kepada Allah, artinya dia nggak mau sholat atau dia meremehkan sholat, hukumannya dia membentur-benturkan kepalanya di batu sehingga hancur kepalanya. Jadi dia berdosa dengan kepalanya, maka dia dihukum dengan kepalanya juga. Begitu ya. Orang yang memakan riba, ya kan? Dimakan menjadi makanan bagi perutnya. Perutnya menggelembung besar ya. Dari dalamnya keluar ular, keluar darah dan nanah begitu. Ya, itu hukuman orang yang memakan riba. Orang yang gemar membuka aib orang lain ya, bergosip, membicarakan kejelekan orang, ya kan? Itu kan seperti orang yang memakan daging saudaranya, ya kan? Ya, orang yang kehormatan saudaranya diumbar-umbar, kejelekan-kejelekan saudaranya, kejelekan orang lain diumbar-umbar gitu, digosipin. Itu seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri kan? Maka hukumannya dia merobek-robek dagingnya sendiri juga di akhirat itu ya. Dia mencakar-cakar wajahnya, mencakar-cakar dadanya dengan kukunya sendiri, ya. Karena dia dulu di dunia mencakar-cakar daging saudaranya, ya, merobek-robek daging saudaranya. Maka seperti itulah yang Allah berikan hukuman di akhirat. Jadi kata ulama, Allah ingin perlihatkan bahwa jenis hukuman itu disesuaikan dengan jenis dosa, ya, seperti itu. Jadi kita semakin takut kepada Allah, ya. Kita itu berdosa dengan mata, berdosa dengan tangan, berdosa dengan kaki. Ya, kaki ini melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah, ya kan? Berdosa dengan lisan, ya lisan ini suka berbohong, wah macam-macam. Jadi tiap anggota tubuh kita berdosa, maka kita sadar, ya Allah ini setiap anggota tubuh saya akan diberikan hukuman sesuai dengan jenis dosanya, begitu ya. Waliyahzubillah, nasallallahu alaihi afiyah. Ya, itu hikmahnya ketika diperlihatkan bagaimana surga, bagaimana penghuni neraka, seperti itu. Nah, baik. Kemudian lanjut lagi. Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi dan para rasul ya, sholat di Masjidil Aqsa. Ini yang pertama hikmahnya, Allah ingin memperlihatkan seperti apa sih Masjid Aqsa itu, karena pada waktu itu Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, ya kan? Sampai dengan Nabi hijrah kan masih menghadap Masjidil Aqsa, ya kan? Lah, sholat menghadap Baitul Maqdis, tapi kok nggak tahu Baitul Maqdis seperti apa. Maka diadakanlah itu peristiwa Isra. Ya, Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini loh kiblat engkau selama ini. Ya, ini seperti ini nih masjidnya, begitu ya. Maka terjadilah itu di Masjidil Aqsa. Kemudian ini juga kata ulama salah satu penyempurnaan kemuliaan Masjid Aqsa. Jadi Masjid Aqsa itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Aqsa itu sudah menjadi tempat mulia. Kenapa? Karena hampir sebagian besar para nabi dan para rasul, ya, itu juga menghadap kepada Masjid Aqsa, ya, dan mereka itu bersinggungan dengan Masjid Aqsa, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya kan. Jadi tempatnya para nabi, buminya para nabi, ya kan. Nah, tapi ya kayak kurang sempurna aja kalau Rasulullah nggak ke situ gitu, ya kan. Ini jenderalnya para nabi masa nggak ke situ. Nah, yang lain sudah ke situ, akan lebih sempurna keistimewaan Masjid Al-Aqsa kalau akhirnya didatangilah ini pemimpinnya para nabi dan para rasul, gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Oh iya betul, itu hikmahnya. Kemudian juga eh, ini kita tahu ya bahwa ketika Rasulullah menjadi imam sholat, sholatnya itu sesuai sholat yang kita tahu seperti sekarang, ya kan? Ada takbiratul ihramnya, ya kan? Ada baca fatihahnya, ada ruku, ada sujud, ya, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada salam, ya kan? Ada jumlah rokaatnya. Satu rokaat itu disebut satu kalau dia sudah sujud dua kali, ya kan? Sekali ruku, sekali i'tidal, ya kan? Sekali berdiri. Nah, berarti pokoknya persis lah seperti yang kita tahu seperti sekarang sholat, ya kan? Nah, berarti para nabi dan para rasul juga
sholatnya dengan gerakan itu dong. Ya, imamnya begitu, ya kan? Padahal mereka dengan syariat mereka masing-masing dulu nggak begitu sholatnya, ya kan? Para nabi dan para rasul, mereka juga dapat perintah sholat, tapi sholatnya tidak sama seperti kita. Ya, wallahu alam seperti apa. Yang jelas beda lah. Ada yang mungkin hanya berdiri saja dengan ruku, mungkin hanya ruku saja, mungkin hanya sujudnya saja, atau mungkin ada ruku ada sujud tapi tidak ada fatihah, macam-macam lah. Artinya tiap nabi dan tiap rasul itu kalau urusan syariat itu punya keunikannya sendiri-sendiri, ya kan? Ya, sama seperti puasa juga nggak hanya sholat ya, semuanya sama. Puasa juga begitu ya, mereka dapat perintah puasa, tapi puasanya beda-beda. Ya, seperti yang pernah dikerjakan Rasulullah itu kan meneruskan meneruskan syariat Nabi terdahulu ya. Puasa itu bukan dimulai dari subuh, tapi dimulai kalau kita sudah tidur, ya kan? Itu sudah dimulai tuh, dimulai start itu puasanya itu. Misalnya kita tidur jam 10 malam, ya udah dari jam 10 malam sampai maghrib. Kita tidur jam 3 subuh, ya udah mulai dari jam 3, ya kan? Jam berapa kita tidur? Disitulah mulai diwajibkannya kita menahan lapar dan haus. Ya, itu syariat Nabi terdahulu itu. Dengan syariatnya Rasulullah dikoreksi oleh Allah Ta'ala. Mulainya pokoknya ketika fajar, ya kan? Jadi syariat Nabi terdahulu itu beda-beda. Urusan puasa, urusan sholat, urusan bersuci, berwudu, ya kan? Nabi dan Rasul yang dulu nggak punya tayamum, kita punya tayamum. Dan macam-macam sebagainya. Tetapi ketika di Masjidil Aqsa tersebut, semua nabi dan semua rasul akhirnya mengikuti syariat yang Rasulullah SAW ketika mereka sholat. Ya, mereka akhirnya ngikutin gerakan sholatnya Nabi, bacaan sholatnya seperti bacaan sholatnya Nabi, begitu, ya kan? Ini menunjukkan bahwa yang datangnya syariat Rasulullah SAW menghapus syariatnya. Jadi yang dihapus syariatnya aja ya, tata cara ibadahnya. Tapi kalau eh, ajaran tauhidnya ya tetap sama, nggak dihapus ya. Tauhid kan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ya sama, sampai ketemu Rasulullah ya sama juga. Tauhid itu la ilaha illallah, ya kan? Begitu. Tapi syariatnya semuanya akan dihapus dan hanya syariat Islam Sorry, senggol eh, dulu. yang diakui Ya, oleh udah. Allah Taala, yaitu syariatnya Rasulullah, ya. Oh, Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. lagi Baik, sakit. Iya, iya. baik ya. Kemudian lanjut lagi. Itu hikmahnya ya. Hikmahnya salat bersama para nabi dan para rasul. Ketika Rasulullah jadi imamnya, ya udah mau nggak mau makmumnya harus ngikutin gerakan imam, ya kan? Itu pengakuan bahwa syariat mereka akhirnya harus mengalah dengan syariatnya si imam, yaitu Rasulullah SAW. Ya, jadi misalnya sekarang ada orang yang saya ini beragama tauhid loh, ya, la ilaha illallah, ya, wah secara tauhid bener dong. Tapi saya masih mempertahankan syariat Nabi Isa, ya, atau Nabi Musa, maka tetap saja agamanya tertolak. Kenapa? Karena sudah tidak berlaku itu ya. Ahlul kitab, yang disebut ahlul kitab itu sudah tidak berlaku begitu datangnya agama Islam, ya. Begitu ya, begitu begitu Allah mendeklarasikan raditu billahi rabba wa bil islami dina, hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah, ya sudah. Kedudukan ahlul kitab, ya kalau dia ahlul kitab sejati dia akan masuk ke dalam agama Islam, begitu ya. Baik, kemudian berikutnya memilih minuman, ya, ditawarkan minuman, ya, ini juga poinnya adalah bentuk penghormatan, karena Rasulullah itu tamunya Allah Ta'ala, ya kan, diperjalankan oleh Allah, dijemput oleh Allah Ta'ala, maka disuguhkan minuman juga oleh Allah Ta'ala. Sama seperti kita, kalau kedatangan tamu kan kita tawar minum. Mau kopi apa mau teh Pak, gitu. Mau bikinin mau panas apa dingin nih ya, begitu kan. Kita menghormati tamu. Rasulullah SAW juga ditawarkan minuman seperti itu, ya kan. Tapi itu pun menjadi mewakili pilihannya Rasulullah SAW
akan menjadi bagaimana keadaan umatnya Rasulullah, begitu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya ternyata tindak tanduknya Nabi itu nanti jadi mewakili umat loh, ya kan? Nah, makanya Nabi itu eh, sabar, Nabi itu apa? eh dia tahajudnya sangat bagus, sholatnya sangat bagus. Nanti keadaan umatnya jadi begitu gitu. Jadi umat yang sabar, umat jadi umat yang mencintai Qiyamul Lail, ya. Nabi itu orangnya dermawan. Nanti umat jadi umat yang dermawan, begitu ya. Sama para nabi dan para rasul yang lain juga begitu. Karakteristik umatnya kurang lebihnya mewakili karakternya nabi dan rasul mereka, ya, walaupun tidak semua, tapi sebagian besarnya itu mewakili, begitu ya. Baik. Jadi akhirnya Rasulullah memilih susu, sehingga pilihan Nabi itu akhirnya menjadi karakter kesucian bagi kita umatnya, ya. Kita umatnya itu umat yang suci, yang bersih, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, sudah selesai nih peristiwa Isra, ya. Nah, ini juga ada tambahan dari ulama, ya. Tujuan, kalau memang kata ulama begini, kalau memang tujuannya Isra Mi'raj itu adalah turunnya perintah sholat, udah aja kalau gitu langsung Mi'raj aja, nggak usah pakai Isra lagi, ya kan? Langsung aja dari Masjidil Haram, langsung naik ke langit, ya, ke langit ke-1, ke langit kedua, dan seterusnya begitu. Kenapa pakai Isra dulu? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dulu, begitu, ya kan? Nah, eh, ini salah satunya, salah satu hikmahnya untuk memberikan tahapan-tahapan pemberitaan, ya, kepada orang Mekah pada saat itu. Jadi begitu Nabi selesai peristiwa Isra Mi'raj, di pagi harinya yang Nabi sampaikan itu peristiwa Isra dulu, ya. Yang Nabi sampaikan peristiwa Isra dulu. Belum menceritakan peristiwa Mi'raj, ya. Begitu. Jadi seolah-olah eh, ini eh, berita yang sudah luar biasa. Mereka beriman nggak gitu, dengan berita itu, ya? Kalau mereka beriman, padahal di balik itu ada berita yang lebih luar biasa lagi, ya. Ini satu peristiwa yang sulit diterima oleh akal, ya. Mereka iman nggak? Ya, kalau mereka iman, sebetulnya ada peristiwa yang lebih sulit lagi diterima akal, ya kan? Ya, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kan sulit diterima akal, ya nggak? Nah, padahal habis itu Nabi menceritakan bahwa beliau itu nanti diangkat ke langit 1, kedua, sampai ke langit ke-7. Itu kan lebih nggak masuk akal lagi. Gitu. Makanya itu dikasih tahapan dulu. Tahapan pertama, sampaikan dulu peristiwa tentang Isra. Gitu. Biar nggak kaget. Ya kan? Sedikit-sedikit akhirnya lama-lama menerima, baru tahapan kedua. Sampaikan peristiwa tentang Mi'raj, ya, yang lebih tidak masuk akal. Begitu. Makanya ada Isra dulu sebelum Mi'raj. Itu salah satu daripada poinnya, ya. Subhanallah. Jadi tiap detail-detail ini semuanya sudah dipikirkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya, apa pelajarannya, begitu, ya. Baik. Nah, kemudian di langit itu, langit pertama, langit kedua, Nabi bertemu dengan para nabi dan para rasul, ya. Ini pun ada pelajarannya, ya. Kenapa kok yang ditemui itu Nabi Adam, langit pertama. Nah, langit kedua adalah Nabi Isa, ya, dengan Nabi Yahya. Langit ketiga dan seterusnya. Kenapa kok nggak ada Nabi Nuh, ya, misalnya, ya? Kita nanya, kenapa kok nggak ada Nabi Hud? Kenapa nggak ada Nabi Ayub? Kenapa nggak ada Nabi siapa lagi yang lain? Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi dan Rasul kan banyak, ya. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, baik. Jadi ketika Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, itu kata ulama hikmahnya adalah eh, karena ada kemiripan. Rasulullah itu nanti akan hijrah dari tempat dia dilahirkan, dari Mekah, akan pindah ke negeri yang jauh, yaitu ke Madinah. Ya, sama seperti Nabi Allah Adam, beliau pun adalah nabi yang hijrah dari tempat kelahirannya, yaitu di surga, ya, pindah ke alam dunia. Begitu. Jadi
ketika Nabi hijrah ke Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya, tanah airnya, ya, beliau akan lebih kuat. Kenapa? Dulu bapak moyangnya Nabi Adam juga sudah mengalami hal yang seperti itu, ya, sudah kuat, masya Allah, ya. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Siapa ini Nabi Isa dan Nabi Yahya? Orang yang menyampaikan agama tauhid di tengah-tengah kaum Yahudi, ya. Dan mereka itu mendapatkan perlawanan. Bahkan Nabi Yahya dibunuh, ya, oleh kaumnya. Nabi Isa juga hampir disalib. Oh, kemudian diselamatkan oleh Allah, ya. Perlawanan, ya, yang sangat kejam dari kaum Yahudi, ya. Nah, ini sebagai pelajaran, ya, yang akan menguatkan Rasulullah SAW bahwa dalam episode dakwah nanti Nabi akan mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi, ya. Di mana itu? Ya, di Madinah. Yahudi Madinah itu kan licik-licik, ya, sampai ada orang kelompok munafik. Itu kan strateginya Yahudi juga, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan Yahudi, tapi dia akhirnya jadi munafik. Ya, jadi ada Yahudi yang memang casingnya memang Yahudi, tapi ada Yahudi yang casingnya itu Muslim, yaitu orang munafik itu. Masya Allah, ya. Begitu dahsyatnya, ya, bagaimana perlawanannya, permusuhannya. Kemudian akhirnya Nabi merasa kuat kalau mendapatkan perlawanan dari Yahudi di Madinah, ya. Kemudian bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, ya, di langit yang ketiga. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang akhirnya mendapatkan kemenangan bagi rakyat kerajaan Mesir, ya kan? Dia membebaskan rakyat Mesir, ya kan? Seperti itu pula Rasulullah SAW, nanti beliau yang akan membebaskan Mekah, ya, dalam peristiwa Fathu Mekah, ya, ada kemiripan, ya, begitu. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu adalah nabi yang dicintai kaumnya. Jadi Nabi Harun dengan Nabi Musa itu kan dakwahnya bersamaan. Bani Israel itu dia lebih cinta kepada Nabi Harun sebetulnya. Karena Nabi Musa kan karakternya tegas, ya kan. Nabi Harun tuh lebih santun, lebih lembut, ya. Tentu orang itu lebih suka dengan Nabi Harun, ya. Lebih dicintai kaumnya. Ya, maka seperti itulah nanti akan dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi yang dicintai oleh para sahabatnya, ya. Dan kemudian umatnya sampai dengan akhir zaman, ya. Kemudian juga Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Idris. Ya, siapa ini Nabi Idris? Orang yang pertama di dunia yang menulis, yang diberikan kelebihan oleh Allah, dia bisa menulis, ya, menulis dengan pena, ya. Dia bisa menulis. Ternyata dalam episode dakwahnya Rasulullah SAW, salah satu dakwah beliau itu dilakukan dengan tulisan. Ketika Nabi mengirim surat-surat kepada raja-raja dan sultan-sultan di berbagai penjuru, ya, Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasya, ya, Raja Mesir dan sebagainya, Raja Yaman juga, ya. Episode di mana Nabi mengirimkan delegasi-delegasi, ya, surat-surat kepada para raja dan para sultan, ya. Seperti Nabi Idris yang berdakwah dengan tulisannya. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Kemudian juga Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa ini adalah nabi yang sama kaumnya sendiri itu diusir, ya kan? Nabi Musa diusir sampai dia harus lari ke Madian. Ya, seperti itu. Rasulullah SAW diusir sama orang-orang Mekah, kaumnya sendiri, ya. Begitu. Jadi eh, Nabi mendapatkan support, ya. Nanti apa yang akan beliau jalani dalam dakwahnya, oh, itu sudah dialami oleh para nabi dan para rasul sebelumnya, begitu, ya.
Nah, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu adalah eh, nabi yang ketika dijumpai di langit yang ketujuh, beliau sedang memasrahkan dirinya di Baitul Ma'mur, ya, Ka'bahnya langit, ya, di langit ada Ka'bah. Dan itu Nabi Ibrahim dijumpai dalam keadaan beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Oh, ternyata itu menjadi inspirasi Rasulullah SAW ketika peristiwa ketika peristiwa Haji Wada, ya, terakhir Nabi menginjakkan kota Mekah, ya, haji perpisahan, ya, beliau menyandarkan tubuhnya di Ka'bah Baitullah, Masya Allah, ya. Ya, mirip sekali seperti yang beliau tiru posisinya Nabi Ibrahim di langit ketujuh, ya, yang beliau lihat itu. Nah, begitu. Jadi setiap pertemuan-pertemuan itu ternyata ada hikmahnya tersendiri, ya. Yang intinya adalah menguatkan dakwah Rasulullah yang akan dihadapi lagi nanti, ya. Ini kan baru periode Mekah, ini baru 10 tahun di Mekah, ya. Masih ada periode Madinah, ya. Periode Mekah pun masih ada 3 tahun lagi. Nah, periode Madinah masih ada 10 tahun lagi. Jadi masih panjang perjalanan Nabi. Nah, Isra Mi'raj itu sudah memberikan motivasi spirit yang luar biasa kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian Nabi menerima perintah sholat. Ya, ini salah satu inti dari Isra Mi'raj, ya. Itu salah satu kemuliaan bagi syariat sholat tersebut, ya. Dan terakhir, ketika sudah dapat perintah tersebut, Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini memberi hikmah untuk menunjukkan kepada umat bahwa Nabi itu ada perhatian, ya, memikirkan umat juga, ya kan. Kalau Nabi egois, 50 waktu saya mah bisa, begitu, ya. Ya iya, tapi kan yang dipikirkan umat, ya. Begitu, atas masukan dari Nabi Musa. Ya, tapi Rasulullah SAW juga menunjukkan betapa beliau juga memikirkan umatnya. Akhirnya minta keringanan, ya. Dan ternyata, ya, nah ini terakhir, pembahasan terakhir, selain dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah meminta keringanan kepada Allah demi umatnya. Ternyata banyak itu dalam kehidupan Nabi di mana beliau minta keringanan kepada Allah untuk kita, gitu, ya, seperti sholat itu. Jadi jadi syariat Islam itu memang ada yang udah ringan dari sananya, ya, memang dari Allah sudah didesain ringan ini kita ini, ya. Tapi ada yang udah ringan kayak begitu, Nabi masih nawar, masih nego sama Allah Taala. Akhirnya lebih ringan lagi. Ya, itu salah satunya apa contohnya yang seperti sholat ini. Contohnya adalah keinginan Nabi agar kiblat itu dijadikan menghadap kepada Ka'bah saja, ya, kepada Masjidil Haram. Ya, jadi yang Nabi pikirkan, kalau Ka'bah itu menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, sementara kita berhaji, haji kan tetap ke Baitullah, ya, ke Masjidil Haram. Maka kita akhirnya jadi ada dua PR. Umat ini punya dua PR. Ya, PR-nya satu mengunjungi Baitul Maqdis, karena itu Ka'bahnya kiblatnya sholat. Satu mengunjungi Baitullah, ya, kiblatnya haji. Jadi betapa sulitnya kita itu, ya. Kita yang kiblatnya satu aja antri hajinya sampai 15 tahun, ya, apalagi ini kiblatnya dua, ya kan. Yang hajinya cuma ke Ka'bah Baitullah aja masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mampu daftar ONH, ya kan. Apalagi ini dibebankan juga kita mengunjungi Baitul Maqdis sebagai kiblat yang sholat. Jadi kalau ada dua tempat yang dua-duanya kiblat kita, ya, kiblat haji Baitullah, kiblat sholat ke Baitul Maqdis, tentu akan merepotkan umat. Maka di dalam hatinya Nabi SAW kepengen, ya, jadiin satu aja deh kiblat sholat biar menghadap Baitullah juga, begitu, ya. Tanpa mengurangi kehormatan Masjid Al-Aqsa, karena beliau tetap tanah haram, ya, tanah haram yang ketiga. Allah terima itu keinginan Nabi,
walaupun belum diungkapkan tadi, tapi Allah sudah tahu apa yang dalam hati Nabi, ya kan? Kemudian apalagi contohnya? Sholat sholat tarawih itu hadisnya yang masyhur ya. Sholat tarawih itu hampir-hampir menjadi kewajiban ya kalau Nabi tidak mengambil tindakan, ya kan? Nabi itu sholat malam di bulan Ramadan diikuti para sahabat di masjid berjamaah ya. Begitu malam kedua juga sama seperti itu. Akhirnya malam berikutnya Nabi nggak keluar rumah ya, karena polanya Nabi sudah tahu ini kalau dilakukan terus ada manfaatnya, ada faedahnya, nanti jadi wajib ini ya. Maka Nabi nggak kepengen tarawih itu jadi wajib, khawatir memberatkan umatnya, Nabi nggak keluar, tetap pendidikan sunnah aja, ya kan? Ya gitu. Maka itulah yang disampaikan Nabi, kalau tidak memberatkan umat, nih saya itu terawih jadi kewajiban. Saya tidak mau keluar rumah. Saya khawatir nanti akan menjadi kewajiban. Oh itu kan salah satu bentuk bagaimana Rasulullah itu SAW di sepanjang hidupnya itu banyak sekali melakukan negosiasi kepada Allah demi demi kita ya, demi umatnya gitu ya. Ini dibedakan ya. Jadi ada syariat yang memang ringan dari setelan pabriknya. Jadi dari Allah Ta'ala memang sudah ringan, itu syariat sudah ringan untuk umat Islam. Ada syariat yang tadinya cukup berat, namun akhirnya jadi ringan juga. Gara-gara uh, usulan atau negosiasi dari Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Begitu ya. Ini kalau dikumpulkan menjadi pembahasan yang menarik ini, ya kan? Ini membuktikan bagaimana cintanya Nabi kepada kita, ya. Baik, teman-teman sekalian, Alhamdulillah sudah jam 9, bahkan lewat 10 menit, ya. Selesai sudah dari episode demi episode, ternyata hikmahnya seperti itu, ya. Semua ada hikmahnya. Yuk, kita buka sesi tanya jawab, ya. 1 atau 2 pertanyaan, ya, berhubung sudah malam. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Baik, ini ada pertanyaan di ruang chatting ya. Apakah mi'raj dengan jasad dan dengan ruh? Nah, jawabannya iya. Nah, ini juga salah satu daripada uh, yang dicatat oleh para ulama hikmahnya. Nah, ini bagus ini untuk diingatkan ini. Jadi ketika Isra Mi'raj menerima perintah sholat, ya, sholat itu berarti lambang bahwa ketika hamba melakukan ibadah sholat itu, dia sedang menghadap, sedang berbicara kepada Tuhannya. Seperti Rasulullah SAW yang menghadap kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, peristiwa di mana menerima perintah sholat. Begitu ya. Cuma bedanya, Isra Mi'raj yang sebenarnya yang terjadi kepada Rasulullah itu dengan jasad dan dengan ruh, sedangkan Mi'raj yang terjadi kepada setiap hamba di mana dia sedang sholat itu dengan ruhnya saja, ya gitu. Jadi kita sedang berada dalam posisi yang sangat berdekatan sekali kepada Allah Ta'ala ketika kita sedang sholat, begitu. Jadi hikmahnya ke situ ya. Sholat itu Mi'rajnya versi kita, ya. Isra Mi'raj yang versi Rasulullah yaitu peristiwa yang realnya, begitu, ya. Nah, kenapa dengan jasad? Yaitu kenapa dengan jasad dengan ruh? Yaitu penjabaran dari ayat Allah ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haramnya, bi abdihi kepada hambanya. Nah, hamba di situ menunjukkan adanya jasad dan adanya ruh. Nah, dia jadi hamba gitu ya. Kalau jasadnya saja bi jasadihi. Kalau ruhnya saja bi ruhihi. Karena keduanya ada bi abdihi. Begitu ya. Baik. Oh, masih ada lagi nih pertanyaan yang di chat nih. Yuk kita balas lagi, kita jawab lagi. Buraq itu apakah bersayap atau tidak? Ketika Rasulullah Isra, apakah Rasulullah sedang berada di Ka'bah atau di rumah saudaranya? Baik, ya. Tidak ada penjelasan borok itu bersayap atau tidak, ya. Kalau yang sudah pasti bersayap, bahkan ada dalam Quran, itu malaikat, ya, begitu. Hanya ada penjelasan warnanya saja, warnanya putih, ya, karena barik itu dari kata abiyat,
putih ya. Hanya ada penjelasan kecepatannya saja. Kecepatannya itu seperti kilat ya. Karena al-barqu itu kilat ya. Buruk dari kata al-barqu atau dari kata al-barik ya. Tapi wallahu alam kalau kalau sayapnya ya begitu. Besarnya juga ada penjelasan. Besarnya di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Kemudian ketika Rasulullah Isra, apakah beliau sedang berada di Ka'bah atau di rumah saudaranya? Ini yang sudah kita bahas ya. Jadi hadisnya ada banyak dan berlainan. Ada yang menyebut sedang di dalam masjid, ada yang menyebut detailnya bahkan di dalam masjid itu di Hijr Ismail, ada yang menyebut di kediamannya Ummu Hani binti Abu Thalib. Ya, jadi hadisnya beda-beda, tapi ulama akhirnya menemukan titik temu. Sebetulnya ini nggak bertentangan hadisnya. Jadi Rasulullah itu SAW sedang berada di kediaman Ummu Hani binti Abu Thalib. Kemudian datang malaikat Jibril ke kediamannya tersebut, kemudian diajaklah ke masjid, ya kan? Masuklah ke masjid, kemudian ke Hijr Ismail, begitu. Jadi tiga-tiganya dapat. Dan memang seperti itu hadisnya ya. Sama seperti saya keluar dari rumah, kemudian menuju ke Alfamaret, ya kan, beli sesuatu. Nah, kemudian ada ada dua orang bercerita tentang keadaan saya. Yang satu bilang, saya melihat Ustadz di jalanan, ya. Karena memang saya lagi jalan dari rumah menuju Alfamaret. Yang satu lagi cerita, saya melihat Ustadz lagi masuk Alfamaret, ya kan? Ini seolah-olah berbeda ya. Yang satu bilangnya Ustadz di jalan, yang satu bilangnya Ustadz di Alfamaret. Sebetulnya mana yang benar nih, di jalan atau di Alfamaret? Kejadian sebenarnya ternyata, ya memang saya keluar dari rumah jalan menuju Alfamaret, begitu ya. Jadi ya, yang bilang jalan yang benar, yang bilang Alfamaret yang benar karena berkelanjutan itu, ya. Baik, kemudian bagaimana hukumnya merayakan Isra Mi'raj dengan pengajian di masjid atau sholawatan? Baik, jadi eh, kita jangan terjebak dengan label, ya. Ada orang berkumpul di masjid, i'tikaf, ya, dia mendengarkan ceramah, dia membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Quran, dia bertemu dengan orang lain silaturahmi, itu semuanya kan dilakukan oleh para sahabat Nabi, ya kan? Cuma ketika itu dilabeli peringatan Isra Mi'raj, ya. Ya padahal cuma label. Yang dilakukan mereka itu apa? Ya itu sudah, ya. Ya tikaf, mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan pelajaran sirah. Jadi kan dibacakan sejarah Nabi. Begitu. Sama seperti peringatan Maulid. Ya label, ya. Sebetulnya nggak ada label pun yang mereka lakukan ya tetap itu begitu. Ya. Jadi jangan terpancing dengan label, ya, begitu. Hanya sebatas label. Yang kita lihat apa yang mereka lakukan, begitu, ya. Baik, ini bagus sekali. Dan ini dibahas di kitab yang kita kaji itu ya, wahwa bil ufukil a'la, ya. Bagaimana kalau ada orang mengingat Isra dan Mi'raj. Nah ini kita sekarang sedang mengingat Isra Mi'raj ya, kita kupas perjalanannya, kita kupas hikmahnya, begitu ya. Cuma kita melalui Zoom. Kalau ada orang melakukannya di masjid, ya apa bedanya dengan kita? Cuma beda tempat doang, ya kan? Dan kita tidak dikasih label peringatan Isra Mi'raj melalui Zoom, ya kan nggak ada labelnya. Tapi begitu di masjid, jadi ada labelnya, ya tidak apa-apa. Pekerjaannya tetap sama, yaitu mempelajari sirah Rasulullah SAW, ya kan? Kita tidak ada di zaman Rasulullah. Ya, Nabi dulu tidak pernah Zoom dengan para sahabatnya. Mereka juga tidak bisa disebut dulu tidak ada di zaman Rasulullah peringatan Isra Mi'raj. Kan labelnya aja itu peringatan, Pak. Tapi yang kita lihat perbuatannya sama, ya. Baik. Apakah yang dimaksud Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah makhluk Allah. Sama seperti matahari, bulan, bintang, Allah menciptakan ciptaannya demikian banyak. Ya, maka di ayat itu salah satunya itu tujuan dari Isra adalah ingin memperlihatkan ayat-ayatnya, ciptaan-ciptaannya, yaitu ya Allah memperlihatkan kolam. Selain Sidratul Muntaha ya, kolam itu adalah dari makna pena ya, walaupun artinya
Walaupun bentuknya tentu bukan seperti pena itu pulpen ya. Wallahu alam seperti bentuknya seperti itu. Tetapi itu makhluk Allah. Allah punya sorga, menciptakan sorga. Allah menciptakan neraka. Jadi secara singkat, Sidratul Muntaha adalah makhluk Allah yang terletak di langit ketujuh. Jadi ada langit, langit itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Ada Sidratul Muntaha, ya ciptaan Allah juga, begitu ya. Kenapa Allah menciptakan Sidratul Muntaha? Ya Allah menciptakan apa? Fa'alul lima yurid, ya. Apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan, ya diciptakan, begitu ya. Jadi Sidratul Muntaha itu bentuknya seolah-olah gambarannya mirip-mirip seperti pohon. Dari langit ke-6 terus menjulang sampai ke langit ke-7. Mirip-mirip lah begitu. Tapi yang realnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah SAW yang melihatnya secara langsung. Ya. Kemudian kajian baik. Ya ini ya saya klarifikasi. Jadi pekan yang lalu ada trouble di akun Zoom kita. Jadi Zoom sudah direkam, ya, sudah recorded, ya. Tapi begitu mau kita download tidak bisa. Zoom-nya, akunnya itu bermasalah. Jadi nggak bisa ngedownload, begitu. Makanya sekarang kita sedang mengajukan pemulihan akun. Mudah-mudahan akunnya bisa diperbaiki dari pihak Zoom-nya ya. Kalau akunnya nanti sudah baik, baru kita bisa download ya. Rekaman Zoom pekan yang lalu itu ada di ruangzoom.my.id ya. Silakan buka di situ. Ya, di atasnya ada link Zoom, di bawahnya ada link YouTube. Link YouTube itu rekaman pekan yang lalu. Cuma khusus untuk yang kemarin tuh ya, yang minggu Senin kemarin banget itu. Itu memang ada masalah recordednya ya. Ya sudah ya, qadarullah. Mungkin kita disuruh menguatkan hafalan, jadi kan kita pakai hafalan ya. Oh iya, gitu. Baik, alhamdulillah ya sudah semua sepertinya kajian ya sudah semua. Ya, saya lagi ke atas. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih sudah jam 9:20. Alhamdulillah satu poin lagi, satu pembahasan lagi yang sangat menarik ya tentang Isra Mi'raj. Insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Jadi genap ya kita membedah Isra Mi'raj ini melalui Zoom selama 4 pekan ya. Masya Allah, dari pekan pertama sampai pekan terakhir. Jadi pekan depan adalah penutup kajian kita tentang Isra Mi'raj ya. Satu kali lagi gitu. Kalau bahas kitabnya itu 300 halaman ya mungkin bisa 1 tahun ya, tapi kita rangkum saja yang bisa kita sampaikan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Sampai bertemu lagi di pekan yang akan datang insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rizkon, Pak Dadang, Ibu Endang Supiani, Mas Munawar Khalil, Ibu Faiza, Ibu Bevina Mulia Okta Fira. Namanya lengkap ya. Baik semuanya teman-teman semua. Sudah ada berapa orang nih kita di kajian pada malam ini? Ada 72, tadinya sampai 90 lebih ya. Baik, yuk kita keluar sama-sama dari Zoom yuk. 3, 2